Tekniknya gimana? Anda datangi terus ngomong? Minta. Kita ada poskom di setiap kelurahan. Itu targetnya 1 hari bisa. Jemput bola atau menunggu ini? Poskom. Kita Jadi, bikin pos komunikasi di rumah mereka... warga. Ada spanduk kita. Itu di setiap kelurahan. Tidak di semua kelurahan belum. Itu ujung tombak kami teritorial. Ada semua di tempat-tempat itu. Kemudian kedua, kita punya jelita. Jejaring Peduli Jakarta. Jadi kalau saya seminar, minta izin sama peserta seminar, habis seminar jelitanya jadi langsung sekali kayu 2-3 pulau terlampau itu ya. Bisa 4.000 satu hari. Untuk Bang Ahok gimana coba? Ini senyum-senyum terus. Kenapa Mas? Saya udah punya trik lain. Jadi saya sudah berapa Mas? 100.000. Kita cetak ini ada 20.000 buku. Masing-masing ini 25 lembar. Sebagai lembar cek. Ini apa ya? Boleh saya lihat? Jadi buku ini seperti buku cek, ada nomor seri. Jadi semua orang yang membawa buku ini, dia tanda tangan, dia terima buku ini. Jadi kami punya base camp control. Ini diserahkan kemana? Jadi punya base camp control, dia mau cari. Misalnya satu orang ngambil 10 buku. Saya akan catat siapa. Namanya saya Bang Yos. Nomor handphonenya berapa Bang Yos? Nomor seri kan ada. Nanti Bang Yos akan ditanya, sampai di mana buku saya? Bang Yos bilang, oh saya sudah kasih kepada Ibu Andrina gitu kan. Ada lagi bukunya. Jadi kita bisa lacak buku ini sampai di mana. Jadi masing-masing orang bawa. Nah, jadi kita akan cetak lagi untuk akhir Desember ini. Sekarang sudah berapa? 100.000 buku. Ini kita sudah cetak 20.000 buku. Yang sudah didapat sekarang berarti 100.000 suara. Mulai kembali itu kira-kira 100.000 karena sebagian masih pegang. Karena nggak buru-buru kan. Nah dia masih pegang dan KTP kayak yang dibutuhkan itu. Saya kan masih komisi 2 nih. Makanya saya bilang KPUD, saya komisi 2 DPR ini saya ngerti sistem ini. Saya udah cek di Bangka Belitung kemarin. Nah kita lakukan seperti ini, kita akan lemparkan lagi 100.000 buku yang isi 10 lembar. Jadi target Anda... Jadi 100.000, 10 lembar berarti kalau masuk semua 1 juta. Tapi kan ada yang rusak segala macam. Nah kita perkirakan, misalnya nanti Sabtu, saya akan pertemuan dengan orang yang olahraga pagi, itu mencapai 400 orang. 400 orang, kita minta mereka masing-masing bawa 10 buku. Berarti 4.000 buku. Dia akan cari lagi saudaranya. Jadi ini sistem ini MLM. Apa? Jadi mereka seperti relawan mereka jadi seperti itu. Makanya kita Pak tegaskan. Hendardi sekarang pakai sistem relawan juga tidak Pak? Pakai. Jadi saya bentuk organisasi saat ini sudah ada 60 posko. Di semua kecamatan ada posko. Kemudian di kelurahan ada koordinator kelurahan. Kemudian kolektor sampai pada tingkat RT RW. Jadi organisasi saya bentuk selama 4 bulan ini. Mereka terus bekerja siang malam. Kita lanjutkan sesaat lagi dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk tetap bersama kami di Menuju Jakarta 1. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi adalah 5155 111. 5155 satunya 3 kali untuk Anda hubungi dan Anda punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber yang ada di studio. Saya segera kembali. Sistem ini lebih murah, nggak ada. Acara ini dipersembahkan oleh Di kota Jogja ini, aku punya kenangan tentang Piu. Waktu aku masuk angin, Piu memberiku tolak angin. Dia persis papaku, selalu memberi yang terbaik. Tradisi itu kami teruskan. Buat anak-anak, Piu selalu memberi tolak angin anak. Keluarga pintar, minum tolak angin. Yasmin Resort and Conference Hotel, tempat yang pas untuk melarikan diri dari kepikukan kota besar. Berlibur bersama keluarga sambil menikmati layanan kelas dunia. Yasmin Resort and Conference Hotel, luxury in serenity. Di kota Jogja ini, aku punya kenangan tentang Piu. Waktu aku masuk angin, Piu memberiku tolak angin. Dia persis papaku, selalu memberi yang terbaik. Tradisi itu kami teruskan. Buat anak-anak, Piu selalu memberi tolak angin anak. Keluarga pintar, minum tolak angin. Khusus buat para automania, mulai tanggal 18 Desember nanti,
Otomax bakalan nemenin Otomania semua di jam 9:30 malam. Supaya Otomax juga makin dekat sama Otomania semua. Mulai tanggal 18 Desember nanti, Otomax bakalan pindah jam tayang nih. Dari jam 5:30 sore ke jam 9:30 malam. So, don't miss it guys. Hanya di My City, My TV. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali kami lanjutkan menuju Jakarta 1 dan seperti tadi sudah Anda lihat sendiri ada adik-adik mahasiswa dari UHAMKA. Saya akan beri kesempatan kepada salah satu dari mereka untuk mewakili. Ada yang punya pertanyaan? Silakan. Langsung berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya untuk siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rian Dasari dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Agama Islam. Saya ingin bertanya kepada para kandidat Gubernur DKI Jakarta ini, konsepsi-konsepsi apa aja yang akan diterapkan untuk DKI pada saat ini? Saya minta untuk satu persatu untuk memberikan statement yang akan diberikan untuk rakyat DKI ini. Ya, sekian. Jadi sebagai bahan ya untuk mereka rakyat bisa melihat bahwa Anda layak untuk dipilih. Silakan mulai dari Pak Hendarji. Ya, saya melihat bahwa permasalahan Jakarta ini sudah sangat kompleks, sehingga tidak mungkin diatasi dengan cara biasa. Manajemen krisis perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks ini, kemacetan dan lain sebagainya. Manajemen krisis itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah manajemen by power, harus ada satu kekuatan, daya desak yang cukup kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta. Kemudian manajemen by law, penegakan hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya. Kemudian manajemen by culture, artinya pendekatan budaya setempat juga harus kita terapkan. Kemudian strategi pengembangan strategi di dalam penerapan ini, utara sebagai waterfront city, artinya sungai-sungai di utara itu harus bisa mengalir ke laut, Bukan justru laut yang masuk ke dalam ya, Pak? Bukan justru laut masuk ke dalam. Kemudian selatan sebagai barrier ekosistem. Selatan itu harusnya hijau, tidak tumbuh bangunan seperti sekarang ini, karena banjir itu kan tidak hanya datang dari hujan, tetapi juga ada banjir kiriman dari arah selatan. Baik. Inilah konsepsi saya ke depan. Baik, Mas Faisal. Mewujudkan Jakarta sebagai kampung kita bersama dan kota kita bersama. Jadi Jakarta tidak ingin kita sulap seperti Singapura, Hong Kong dengan gedung-gedung bertingkat dan rumah-rumah kumuh kita gusur. Tidak. Ultimate goalnya apa? Menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh warga, lahir batin, fisik, material, dunia akhirat. Pilarnya ada 4, modal sosial, modal intelektual dan modal manusia, modal intelektual dan modal manusia, kemudian modal fisik dan modal spiritual. Itu yang menjadi pilar untuk mewujudkan warga yang bahagia dunia akhirat, lahir batin. Tapi gambarannya masih umum ya, Mas. Belum ada yang lebih spesifik. Ya, karena masalah kota di seluruh dunia sama. Ya, mengatasi kemacetan, tata kota, banjir, ya, kemudian lapangan kerja segala macam. Yang penting rohnya. Kalau rohnya jahat, hasilnya akan liar. Maksudnya rohnya jahat, bukan rohnya dia sendiri, tapi roh cukong. Roh bandar. Jadi dia patuh, tunduk dan taat kepada bandar. Jakarta tidak boleh dipimpin oleh orang yang bergantung pada bandar dan cukong. Mas Ahok. Saya kira ini bukan menyangkal Bang Faisal. Dunia ini kita nggak bisa cegah. Jakarta akan jadi Hong Kong, akan jadi Singapura. Persoalan Jakarta adalah rumah kumuh tidak boleh ada, rumah gang tidak boleh ada. Persoalannya orang yang tinggal di rumah kumuh dan di gang itu harus tetap tinggal di situ, bukan diusir. Jakarta harus punya stok rumah sewa yang murah, rumah subsidi rusun yang murah, taman yang terbuka, tapi ini nggak bisa diusir orangnya. Nah, lo caranya bagaimana?
Jakarta ini komplit dari zamannya Pak Ali Sadikin, dari zaman Bang Yos dari tahun 65. Jakarta punya peta masalah komplit kok. Peta solusi kalau tanya sama Bang Yos sampai mendetail, semua gubernur tahu cara solusi banjir, macet, rumah semua tahu komplit. Tapi selalu jawabannya apa? Anggaran tidak cukup. Ya. Sebetulnya saya katakan ini soal kepercayaan. Masyarakat kita kalau kita ngomong bicara dana, Anda seperti orang tua, berani nggak buka? Saya cuma punya dana sekian, Anda mau nggak gotong royong? Nah yang dibutuhkan Jakarta itu apa? Ada sebuah mata rantai yang hilang dari Jakarta atau seluruh Indonesia. Bukan soal masalah atau solusi. Tapi tidak ada pemimpin yang berani mengatakan dia bersih, transparan, anggaran sampai ke lembar ketiga, dan profesional. Ya, Bang Yos, silakan Anda tanggapi apa yang mereka sampaikan. Iya, mungkin yang pertama begini ya, sebagai calon kan tentu target mesti menang gitu ya. Saya setuju kalau Anda mungkin di antara Anda mengatakan uang bukan segala-galanya, saya setuju itu. Tapi tidak menggunakan uang juga mustahil ya, karena bagaimanapun apapun ada cost-nya. Gitu. Jadi sekarang ini ya Anda sudah nggak mengkalkulasi kira-kira untuk memenangkan pilkada ini berapa kira-kira cost yang diperhitungkan minimal gitu dari Pak Endarsi. Kurang lebih mencapai 50 miliar. Iya, kurang lebih. Itu termasuk untuk kampanye nanti sampai menekan sampai selesai ya. Saya ingin bertanya satu ya, apakah dukungan masyarakat yang Anda peroleh sudah sekian ratus itu juga menggunakan biaya enggak? Karena ini zaman sekarang biaya. ini kan tanpa biaya tidak mungkin. Tanpa biaya tidak mungkin. Lebih spesifiknya seperti apa untuk memperoleh dukungan mereka? Kaitannya dengan biaya? Kaitannya dengan biaya, seperti misalnya buat posko. Buat posko itu biaya. Bukan kemudian posko itu berdiri tanpa biaya. Tanda tangan dukungan sendiri itu mereka minta biaya apa tidak? Iya, mereka pakai kompensasi. Iya, betul. Saya kira jadi itu tidak mungkin itu tanpa biaya. Mas Faisal? Kalau untuk KTP kita pantang bayar, Pak. Jadi kita tidak transaksional untuk KTP. Tapi yang mengumpulkan KTP tentu saja harus ada ongkos, ada uang makan gitu-gitu ya. Untuk relawannya ya. Kemudian kebanyakan kita tuh bentuknya natura. Jadi seperti kaos-kaos yang dipakai teman-teman ini ada yang nyumbang bentuk kaos gitu. Jadi kalau dihitung ongkosnya sebetulnya dari uang kita sendiri relatif kecil dan kita tidak membayangkan di atas 10 miliar untuk keseluruhan proses ini. Karena kita tidak sampai 10 miliar. Sampai memenangkan pilkada dari sampai memenangkan pilkada. Berarti hampir sama dengan Mas Ahok ya? Mas tidak Ahok? sampai. Seperguruan. Gitu juga. Jadi Mas Ahok sendiri bagaimana untuk saya malahan saya lebih advance sedikit ya Bang Faisal. Saya pun tidak kasih uang makan, uang ongkos untuk orang cari KTP. Saya hanya cetak buku ini. Anda mau ngambil ini dari dokter, dari yang mahasiswa, dari yang orang biasa. Kita sistem seperti ujian sekolah. Kalau orang macam-macam tanya sama saya, mau itu baru sumbang KTP, nggak usah saya bilang. Saya cuma butuh 500 ribu. Nggak usah saya bilang. Nanti Anda baru saksikan waktu debat saya jadi calon. Kalau Anda mau dukung, saya pasang badan saya bilang. Makanya saya juga pasang di website CDT saya, LSM saya. Orang sumbang 20 ribu, sejuta, semua persis. Kita pakai kemana, cetak buku ini semua persis. Jadi saya juga ikut sumbang 1-2 juta. Makanya saya hitung 10 miliar udah kemahalan. Dari mana dapat 10 miliar? Kalau orang sudah mau fotokopi, mau jalanin buku ini KTP, saya kasih potongan. Dia minta sumbang 20 ribu saja, kayak 500 ribu, ada uang 10 miliar. Bahkan Januari, kalau saya mulai gathering dengan pendukung, mereka harus bayar kupon makan. Kalau nggak mau bayar makan, nggak boleh datang, saya bilang. Tidak meminta sumbangan, tapi kalau dikasih mau ya? Bukan, nggak bisa, kita nggak bisa. Kalau kita bisa terima juga. Kalau kita kasih mereka uang, kalau kita kasih orang kerja, dia akan bohongin kita. Ya, kalau ada orang mau menyumbang untuk mendukung Anda. Sumbang ke LSM. Oh, ke LSM. Baik. Masih ada satu segmen lagi sebentar lagi dan ada penelpon. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan langsung Pak, namanya siapa dan dari mana? Dengan Rosso, Jakarta Selatan. Silakan langsung Pak. Ini judulnya kan prospek independen ya. Ya. Ini prospektif atau tidak begitu? Ya, bagaimana, bukan soal prospektif, tapi mereka akan maju, dan bagaimana kira-kira tanggapan Anda dan melihat mereka, apakah mereka juga akan layak didukung atau tidak? Tanggapan saya untuk calon